Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di cerita horor hari ini. Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, seperti biasa, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Tanpa ada paksaan, buat kalian yang mau, mau aja. Tapi tunggu dulu, aku nggak maksa kalian untuk percaya atau enggaknya dengan kisah ini. Itu tergantung dengan pemikiran kalian masing-masing. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Selamat mendengarkan. Di jantung kota metropolitan yang tak pernah tidur, berdiri sebuah rumah sakit megah yang menjadi saksi bisu ribuan kisah kehidupan dan kematian. Namun, di balik fasadnya yang modern dan canggih, tersimpan sebuah rahasia kelam yang menghantui para staf medisnya. Ini adalah kisah tentang Dr. Adrian, seorang ahli bedah saraf muda yang brilian, yang keberaniannya diuji hingga batas kemanusiaan oleh kehadiran entitas yang tak kasat mata. Sebuah kisah yang dimulai di ruang operasi dan berakhir di ambang batas antara dunia orang hidup dan alam arwah. Dr. Adrian adalah sosok yang dihormati di rumah sakit ini. Dedikasinya terhadap pasien tak perlu diragukan lagi. Ia selalu menjadi orang pertama yang datang dan orang terakhir yang pulang. Tak pernah lelah berjuang demi setiap nyawa yang dipercayakan padanya. Namun, ada satu kasus yang menghantuinya. Sebuah kasus yang mengubah hidupnya selamanya. Pasien itu bernama Maya, seorang wanita muda yang malang, didiagnosis menderita tumor otak yang agresif. Kondisinya sangat kritis, dan satu-satunya harapan adalah operasi pengangkatan tumor yang sangat berisiko tinggi. Dr. Adrian, dengan segala keahlian dan pengalamannya, menerima tantangan itu. Ia berjanji pada keluarga Maya dan pada dirinya sendiri bahwa ia akan melakukan segalanya untuk menyelamatkan wanita itu. Malam operasi tiba. Ruang operasi nomor 3, tempat Maya akan menjalani prosedur krusial itu, terasa lebih dingin dari biasanya. Udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi setiap gerakan mereka. Dokter Adrian ditemani timnya yang terdiri dari beberapa perawat dan asisten dokter memulai operasi. Cahaya lampu operasi menyorot tajam ke arah kepala Maya yang terbuka, memperlihatkan detail anatomi yang rumit. Saat pisau bedah mulai menyentuh jaringan, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Monitor vital Maya menunjukkan lonjakan detak jantung yang tak terduga, meskipun tidak ada stimulus eksternal yang jelas. Perawat mulai saling pandang dengan cemas. Dokter Adrian, yang fokus pada pekerjaannya, awalnya mengabaikan ketidakberesan itu, menganggapnya sebagai respons normal tubuh terhadap stres operasi. Namun, ketidakberesan itu semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba, sebuah suara bisikan halus terdengar di telinga Dokter Adrian. Suara itu terdengar seperti desahan yang penuh kesedihan, namun juga mengandung nada kemarahan yang terpendam. Jangan, hentikan. Dokter Adrian terkejut. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari sumber suara itu. Namun, tidak ada siapapun di sana yang berbicara. Timnya juga tampak tidak mendengar apa-apa, sibuk dengan tugas masing-masing. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah kelelahan, efek samping dari tekanan mental yang luar biasa. Namun bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih mendesak. Dia tidak pantas. Kau tahu itu. Hentikan. Kali ini, Dokter Adrian melihat sekilas ke arah perawat yang berdiri di sisi kirinya. Wajah perawat itu pucat pasi, matanya melebar menatap sesuatu di belakang Dokter Adrian. Seolah ada kehadiran lain di ruangan itu. Dokter, ada apa? Tanya perawat itu dengan suara bergetar. Dokter Adrian menoleh ke belakang, ke arah tempat yang ditunjuk perawat itu. Di sana, di balik bayangan yang diciptakan oleh lampu operasi, ia melihatnya. Sesosok bayangan hitam pekat, berbentuk seperti wanita, berdiri tegak. Sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas, namun ia bisa merasakan tatapan dingin yang menusuk langsung ke jiwanya. Sosok itu tampak memancarkan aura kesedihan yang mendalam, namun juga kemarahan yang membara. Jantung Dokter Adrian berdegup kencang. Ia merasa udara di sekitarnya menjadi sangat dingin. Alat bedah di tangannya terasa berat, seolah ada kekuatan lain yang mencoba mengendalikannya. Ia melihat tangan sosok bayangan itu terangkat perlahan, menunjuk ke arah Maya yang terbaring tak berdaya di meja operasi. Dia berbohong. Bisik sosok itu, suaranya kini terdengar seperti gemerisik daun kering yang tertiup angin. Dia tidak melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Dia membiarkannya mati. Dokter Adrian merasa ngeri.
Ia tahu bahwa tumor Maya sangat ganas dan operasinya sangat berisiko. Namun, ia telah melakukan segalanya dengan kemampuan terbaiknya. Ia tidak pernah berniat buruk. "Siapa kau?" tanya Dokter Adrian, suaranya serak. "Apa yang kau inginkan?" Sosok bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya terus menunjuk ke arah Maya. Tatapannya yang tak terlihat memancarkan kepedihan yang luar biasa. Tiba-tiba, lengan Dokter Adrian yang memegang pisau bedah terasa ditarik paksa, seolah ada tangan tak terlihat yang mengarahkannya. Ia berjuang untuk mengendalikan gerakannya, namun kekuatan itu terlalu besar. Pisau bedah itu bergerak sendiri, mengarah ke leher Maya, bukan ke tumornya. "Tidak, hentikan!" teriak Dokter Adrian, berjuang melawan kekuatan yang menguasai tubuhnya. Perawat dan asisten dokter di sekitarnya terkesiap melihat kejadian aneh itu. Mereka mencoba menahan lengan Dokter Adrian, namun ia tampak seperti kesurupan. Tubuhnya bergerak dengan kekuatan yang bukan miliknya. Di tengah kekacauan itu, suara bisikan itu kembali terdengar. Kini lebih keras, lebih jelas, seolah menggema di seluruh ruangan. "Keadilan, aku butuh keadilan. Dia tidak pantas hidup, dia membiarkanku mati." Dokter Adrian menyadari sesuatu yang mengerikan. Sosok bayangan ini bukanlah arwah Maya. Ini adalah arwah lain, arwah yang mungkin memiliki dendam atau penyesalan yang mendalam terkait dengan pasien di kamar nomor 3. Arwah ini dengan keputusasaannya berusaha menggunakan Dokter Adrian sebagai alat untuk membalas dendam atau mencari keadilan yang tidak pernah ia dapatkan saat masih hidup. Tiba-tiba, monitor vital Maya menunjukkan grafik yang datar. Detak jantungnya berhenti. "Pasien meninggal," teriak seorang perawat, suaranya penuh kepanikan. Dokter Adrian tertegun. Ia melihat ke arah Maya, lalu ke arah sosok bayangan yang kini perlahan memudar, seolah terserap kembali ke dalam kegelapan. Di wajahnya yang tak terlihat, Dokter Adrian merasa ada sedikit kelegaan, namun juga kepuasan yang dingin. Keheningan menyelimuti ruang operasi. Lampu-lampu yang tadinya berkedip kini padam total, meninggalkan ruangan dalam kegelapan total. Hanya suara napas terengah-engah dari tim medis yang terdengar. Dokter Adrian berdiri terpaku. Tangannya masih gemetar, pisau bedah terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai dengan bunyi dentang yang bergema. Ia merasa kosong, seolah sebagian dari dirinya telah direnggut. Malam itu, Maya dinyatakan meninggal. Penyebab kematian tercatat sebagai komplikasi pasca operasi yang tidak terduga. Namun, bagi Dokter Adrian, ia tahu kebenarannya jauh lebih mengerikan. Ia tahu bahwa Maya bukanlah korban dari kegagalannya, melainkan korban dari kekuatan lain yang tak bisa ia pahami. Sejak malam itu, Dokter Adrian tidak pernah sama lagi. Ia mulai dihantui oleh bayangan sosok wanita itu. Ia sering terbangun di tengah malam, merasakan kehadiran dingin di kamarnya, mendengar bisikan-bisikan yang sama seperti di ruang operasi. Ia mulai menarik diri dari lingkungan sosialnya menjadi pribadi yang tertutup dan penuh kecemasan. Ia mencoba mencari tahu tentang pasien-pasien yang pernah meninggal di ruang operasi nomor 3, mencari petunjuk tentang identitas arwah yang menghantuinya. Ia menemukan catatan lama tentang seorang pasien wanita yang meninggal beberapa tahun lalu dalam kondisi yang mencurigakan, tepat di ruang operasi yang sama. Pasien itu, bernama Sarah, diduga menjadi korban kelalaian medis, namun kasusnya ditutup tanpa penyelidikan mendalam. Dokter Adrian merasa arwah Sarah lah yang mencoba mencari keadilan melalui dirinya. Ia mulai melakukan penyelidikan rahasia, menggali arsip-arsip lama, berbicara dengan staf medis yang sudah lama bekerja di sana, yang mungkin menyimpan ingatan tentang kasus Sarah. Namun, setiap kali ia mendekati kebenaran, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Peralatan medis di ruangannya tiba-tiba rusak tanpa sebab. Pintu-pintu terkunci sendiri saat ia sendirian. Dan yang paling mengerikan, ia mulai melihat bayangan Sarah bukan hanya di ruang operasi, tetapi juga di sudut-sudut rumah sakit, di lorong-lorong gelap, bahkan di cermin kamar mandi saat ia sedang mencuci muka. Suatu malam, saat ia sedang memeriksa berkas-berkas lama di ruang arsip yang pengap, lampu tiba-tiba padam. Kegelapan pekat menyelimutinya. Ia merasakan udara menjadi sangat dingin dan bau anyir yang samar mulai tercium. Tiba-tiba, ia merasakan sentuhan dingin di lengannya. Bukan sentuhan lembut, melainkan cengkeraman yang kuat, seperti jari-jari yang terbuat dari es. Ia berbalik dengan panik, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan yang pekat dan suara gemerisik yang semakin keras, seolah dinding-dinding arsip itu sendiri mulai bergerak.
Ia merasakan napas dingin di tengkuknya dan bisikan yang kini terdengar seperti jeritan yang teredam. Kau akan membantuku atau kau akan menyusulku? Dokter Adrian menjerit. Ia meronta, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman tak terlihat itu. Ia merasa seperti sedang diseret ke dalam kegelapan yang tak berujung. Ia melihat kilasan-kilasan kejadian mengerikan, wajah-wajah pasien yang meninggal di bawah perawatannya, dan yang paling jelas, wajah Maya yang pucat pasi saat detak jantungnya berhenti. Ia merasa seolah ia sedang diadili bukan oleh manusia, tetapi oleh kekuatan yang jauh lebih tua dan lebih mengerikan. Ia tersandung ke belakang, jatuh ke lantai yang dingin. Saat ia mencoba bangkit, ia melihatnya. Di sudut ruangan arsip yang remang-remang berdiri sosok Sarah. Kali ini, sosok itu tidak lagi transparan. Wajahnya terlihat jelas, pucat pasi dengan mata cekung yang memancarkan kebencian murni. Bibirnya sedikit terbuka, memperlihatkan gigi-gigi yang tampak menghitam. Kau melihatnya bukan? Suara Sarah terdengar seperti serak-serak yang menyakitkan. Kau tahu dia yang melakukannya. Dokter yang seharusnya menyelamatkanku malah membunuhku. Dokter Adrian mencoba berbicara, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap ngeri pada sosok di depannya. Aku tidak tahu, bisiknya berharap ini semua hanyalah mimpi buruk. Sarah tertawa. Tawa itu bukan tawa kegembiraan, melainkan tawa yang dingin, menusuk, dan penuh kepedihan. Tawa itu terdengar seperti pecahan kaca yang berjatuhan. Kau tahu, ulangnya melangkah perlahan mendekat. Setiap langkahnya diiringi suara gemerisik yang semakin keras. Kau melihatnya, kau tahu dia membiarkanku mati. Dan sekarang, kau harus membantuku mendapatkan keadilan. Dokter Adrian merasakan hawa dingin yang luar biasa menyelimutinya. Ia merasa tubuhnya lemas, seolah semua energi telah terkuras habis. Ia melihat tangan Sarah terulur ke arahnya, jari-jarinya panjang dan kurus, seperti cakar yang siap mencengkeram. Dokter Adrian menutup matanya rapat-rapat, pasrah pada apapun yang akan terjadi. Ia merasakan sentuhan dingin di pipinya, seperti sentuhan terakhir sebelum kegelapan total. Namun, yang terjadi selanjutnya bukanlah rasa sakit atau kehancuran. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Sentuhan itu terasa seperti sebuah perpisahan. Ia membuka matanya perlahan. Sosok Sarah masih berdiri di depannya, namun ekspresi di wajahnya sedikit melunak. Ada secercah kesedihan yang mendalam di matanya yang cekung. Terima kasih, bisik Sarah. Suaranya kini terdengar lebih lembut, meskipun masih penuh kesedihan. Kau telah melihatku, kau telah mendengarkanku. Sosok Sarah mulai memudar, perlahan-lahan menghilang, seperti asap yang tertiup angin. Gemerisik itu berhenti. Tetesan air itu pun perlahan menghilang. Ruangan arsip kembali sunyi, hanya menyisakan Dokter Adrian yang terbaring lemah di lantai, dikelilingi tumpukan berkas-berkas tua. Sejak malam itu, Dokter Adrian tidak pernah lagi dihantui oleh sosok Sarah. Bisikan-bisikan itu berhenti. Bayangan-bayangan itu lenyap. Ia merasa beban berat yang selama ini membebani jiwanya telah terangkat. Namun, pengalaman itu meninggalkan luka yang dalam. Ia tidak bisa melupakan wajah Maya yang tak bernyawa, dan ia tidak bisa melupakan tatapan Sarah yang penuh kepedihan. Dokter Adrian memutuskan untuk mengundurkan diri dari profesinya. Ia tidak bisa lagi menanggung beban psikologis dari pekerjaannya, mengetahui betapa tipisnya garis antara kehidupan dan kematian, dan betapa mudahnya keadilan tersembunyi di balik tirai-tirai yang gelap. Ia memilih untuk mengabdikan sisa hidupnya untuk membantu mereka yang menderita, bukan dengan pisau bedah, tetapi dengan kata-kata dan empati. Ia mendirikan sebuah yayasan amal kecil, fokus pada dukungan psikologis sebagai keluarga korban tragedi medis dan mereka yang kehilangan orang terkasih secara mendadak. Ia tidak pernah menceritakan detail lengkap dari apa yang terjadi di ruang operasi nomor 3 atau di ruang arsip itu kepada siapapun. Ia tahu sebagian orang akan menganggapnya gila, yang lain akan mencibirnya. Namun bagi Dokter Adrian, pengalaman itu telah memberinya sebuah perspektif baru tentang kehidupan, kematian, dan keberadaan kekuatan yang melampaui pemahaman manusia. Ia belajar bahwa terkadang yang paling kita butuhkan bukanlah jawaban ilmiah, melainkan pengakuan, pendengaran, dan sedikit keadilan, bahkan dari dunia lain. Rumah sakit itu terus beroperasi, dengan dokter-dokter baru yang datang dan pergi, dengan kisah-kisah baru yang terukir di lorong-lorongnya. Ruang operasi nomor 3 mungkin telah menjadi saksi bisu dari banyak peristiwa lain,
Namun bagi Dr. Adrian, ia akan selamanya menjadi tempat di mana ia berhadapan langsung dengan kegelapan, dan di mana ia belajar bahwa bahkan di tempat yang paling steril sekalipun, arwah yang mencari keadilan dapat menemukan jalannya untuk didengar. Kisah Dr. Adrian menjadi legenda yang berbisik di antara para staf medis yang lebih tua, sebuah peringatan tentang misteri yang tersembunyi di balik rutinitas rumah sakit yang padat. Ruang operasi nomor 3, meskipun telah direnovasi dan dilengkapi dengan teknologi terbaru, tetap menyimpan aura yang berbeda. Beberapa perawat muda yang baru bertugas terkadang melaporkan merasakan dingin yang tak biasa saat melewati pintu itu di malam hari, atau mendengar suara desahan halus yang seolah datang dari balik dinding. Namun, kejadian-kejadian itu tidak pernah separah yang dialami Dr. Adrian. Seolah arwah Sarah, setelah menemukan kedamaiannya, telah melepaskan cengkeramannya dari dunia orang hidup. Dr. Adrian menghabiskan sisa hidupnya di sebuah desa kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota dan ingatan akan rumah sakit. Ia mengabdikan dirinya untuk membantu orang-orang di sekitarnya, mendengarkan keluh kesah mereka dan menawarkan dukungan tanpa syarat. Ia tidak pernah lagi melihat bayangan atau mendengar bisikan. Namun, ia selalu membawa pelajaran berharga dari pengalamannya. Ia belajar bahwa di balik setiap kematian, mungkin ada cerita yang belum terungkap. Sebuah pencarian keadilan yang tak pernah berakhir. Dan terkadang, keberanian terbesar bukanlah dalam menghadapi penyakit atau luka fisik, tetapi dalam menghadapi ketakutan terdalam jiwa kita sendiri, dan dalam mendengarkan suara-suara yang ingin didengar, bahkan jika suara itu datang dari alam yang berbeda. Ia memilih untuk melanjutkan hidupnya dengan kesadaran yang baru. Ia tidak lagi bekerja di rumah sakit, tetapi ia tidak berhenti membantu. Ia mendedikasikan sisa hidupnya untuk memastikan bahwa cerita-cerita seperti Sarah tidak lagi terkubur dalam keheningan dan bahwa keadilan dalam bentuk apapun dapat ditemukan. Ia menjadi sosok yang dihormati, seorang penyintas yang membawa kebijaksanaan dari pengalaman yang mengerikan. Ia tidak pernah melupakan apa yang terjadi, tetapi ia tidak membiarkan masa lalu menguasainya. Sebaliknya, ia menggunakannya sebagai bahan bakar untuk kebaikan. Ia mengajarkan kepada orang lain bahwa terkadang kegelapan yang paling menakutkan pun dapat membawa kita pada cahaya pemahaman yang lebih dalam, dan bahwa setiap suara sekecil apapun layak untuk didengarkan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap kejadian, terutama yang tragis, mungkin ada cerita yang belum terungkap dan keadilan yang belum terpenuhi. Penting untuk selalu mendengarkan, mencari kebenaran, dan tidak takut menghadapi misteri yang ada di sekitar kita. Karena terkadang kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri ikut berperan. Dan meninggalkan kesan yang mendalam tentang keberanian dalam menghadapi ketakutan, pentingnya empati, dan bagaimana pengalaman traumatis sekalipun dapat membentuk seseorang menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Ada nuansa misteri yang mencekam, namun juga harapan bahwa keadilan dan kedamaian pada akhirnya dapat ditemukan. Oke, itulah tadi kisah seorang Dr. Adrian. Seorang pria yang berani menghadapi kegelapan, baik yang kasat mata maupun yang tak terlihat, dalam pencariannya akan kebenaran dan keadilan. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa dunia ini jauh lebih luas dan lebih misterius daripada yang terlihat, dan bahwa bahkan di tempat yang paling tak terduga, kebenaran dan keadilan dapat ditemukan. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.